Halo, Shalom, selamat pagi, Askri. Satu iman, satu tujuan. Bagaimana kabar Anda semuanya? Harapan dan doa saya kita semuanya dalam keadaan sehat. Puji nama Tuhan, kita boleh bangun di pagi hari yang baru ini. Dan saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, kasih setianya selalu baru setiap hari. Oleh sebab itu, saudara, kita akan bersama-sama berfellowship. Kita akan mendengar firman Tuhan dan juga kita akan dikuatkan satu dengan yang lain dan saling sharing firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kita semakin teguh dan semakin maju di dalam pengenalan kasih kita akan Dia. Nah, hari ini adalah yang membawa firman Tuhan Pastor George Gunawan ya dari Taiwan. Wah, luar biasa nih, jauh-jauh ya Saudara. Dan dengan satu tema kembali kepada rancangan yang semula. Dan saya percaya semuanya akan diberkati. Saya serahkan kepada Pak George Gunawan, silakan untuk membawakan firman Tuhan. Ya, shalom, shalom, terima kasih. Ya, dubbing Bu ya. Dubbing Bu ya. Sebentar ya. Ya, apakah Ibu Tim mau naikkan pujian Bu sebelum ini, sebelum Gitarnya sharing nggak firman ada, Tuhan? Pak. Tahu Oke, gitarnya baik. kemana? Oke, Ya. baik Bu ya. Ya, baik. Ya, shalom saudara ya. Maaf tertunda acara fellowship kita pagi tadi karena ada sesuatu hal ya, kesalahan teknis, salah pencet ya. Baik, saudara, puji Tuhan. Tuhan izinkan kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema dikembalikan ke rancangan semula. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, kita masuk dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh berada seperti kami yang ada hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan, hanya oleh kasih-Mu Tuhan, hanya oleh pemeliharaanmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami di pagi hari ini mengambil sikap seperti Maria, mau duduk tenang di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Tuhan. Firman-Mu kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Firman-Mu membuat iman kami bangkit. Firman-Mu membuat iman kami kuat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih berfirmanlah melalui mulut hamba-Mu yang sangat-sangat sederhana ini. Tanpa urapan daripada Engkau, bibir, lidah, pikiran kami tidak bisa apa-apa. Ketika urapan-Mu Tuhan, kepada hamba-Mu ini yang bukan apa-apa, maka apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah hikmat yang daripada Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kau urapi, Kau buka pikiran semua pemirsa, dilawat, dijamah, kasih karunia, rahmat, anugerah-Mu tercurah Tuhan Yesus. Ya, kami menjadi kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku buka hati dan ku sambut firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Kita masih terus berfellowship di Askri ini. Judul pagi hari ini adalah dikembalikan ke rancangan semula, saudara. Ya, kenapa kita harus dikembalikan ke rancangan semula? Karena kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wah, luar biasa. Menurut rupa dan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maksudnya rupa, gambar dan rupa Tuhan, Sang Pencipta, saudara. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, saudara. Saudara, saya pernah dulu ya punya TV, kemudian
ya karena usia pakai ya, tiba-tiba rusak, saudara, tidak berfungsi. Nah, setelah tidak berfungsi, saudara ya, dibawalah itu TV itu ke tukang servis, saudara. Nah, setelah dibawa ke tukang servis, ya kan diperiksakan, dibuka, wah ternyata part atau spare part itu yang rusak mahal sekali, saudara. Mahal sekali, kemudian ya karena masih terbilang teman ya itu tukang servisnya elektronik, dia menawarkan, ini partnya sangat mahal. Apakah mau saya, kalau istilah dulu di sana itu dibandre, Pak, saudara ya. Dibandre atau diakal, saudara. Jadi di bypass, sehingga part yang rusak itu tidak melalui itu, jadi langsung bypass gitu kan. Nah, ya saya pikir terpaut jauh sekali, saudara. Jadi nggak usah beli part ya, spare part itu yang mahal sekali itu. Jadi dengan tambahan spare part, yang penting bisa nyala lah gitu kan, walaupun tidak maksimal hasilnya, saudara. Oke lah. Nah, kemudian kita sepakat diganti dengan apa itu, nggak diganti dengan apa itu, dengan dibandre atau di bypass, saudara. Ya memang nyala. Nah, setelah nyala, walaupun tidak maksimal, saudara. Ya, setelah itu saya bawa pulang, saya pakai, nggak lama rusak lagi, saudara. Setelah rusak lagi, dah kok bisa begini ya? Ya, saya juga nyadari, namanya juga itu kan apa itu, kan di bypass, di bandre, saudara ya, diakal supaya murah. Nah, setelah rusak lagi, nggak lama, wah, kok begini ya? Tentu ini kalau di bypass lagi mungkin sudah nggak lama lagi juga. Setelah itu saya bawa ke dealernya, saudara, ke tempat resminya, ya sesuai dengan merek itu. Apa waktu itu ya? Merek itu. Kalau di Indonesia itu lupa, nasional apa namanya ya? Panasonic, saudara. Nah, Panasonic. Setelah itu saya bawa ke Panasonic. Setelah dibuka, aduh, katanya, sayang, katanya. Kenapa? Ini sampai apa itu, diperbaiki sedemikian rupa sehingga hancur, katanya. Jadi memakan part yang lain, saudara. Jadi nggak imbang, nggak balance. Jadi ketika nggak melalui spare part yang rusak itu, tapi melalui bypass itu, ternyata nggak balance di dalam itu, terbakar ke spare part yang lainnya, karena nggak imbang, saudara. Baik ukurannya, segala ukurannya itu nggak balance. Jadi tambah parah, saudara. Jadi ada dua. Lebih mahal lagi karena mesinnya sudah banyak yang terbakar, atau masuk loak. Loak, Pak, saudara. Nggak berfungsi sama sekali, saudara. Nah, ada satu penyesalan, saudara. Ada satu penyesalan di sana. Tuh, kenapa ya kok nggak dari awal saya kembalikan ke sisi ya itu kan otomatis kan dari pabrik ya ke dealernya itu, saudara. Di mana itu ya harus dikembalikan ke standar pabriknya, saudara. Dikembalikan ke standar pabriknya. Nah, begitu juga ya. Kenapa? Kita itu harus dikembalikan ke rancangan semula, saudara, kepada si pencipta itu sendiri. Nah, di sini menarik sekali, dikembalikan ke rancangan semula. Ke rancangan semula kenapa? Karena ya manusia Adam dan Hawa dari pertama di kejadian 3 ayat 1 terus itu ya, manusia Adam dan Hawa lebih mendengarkan tipuan sihir iblis. Ingat, saudara, kalau saya pelajari, iblis itu adalah penipu, pembohong, ya. Kemudian dia itu sangat ingin menyaingi seperti Allah, minta disembah, saudara. Kalau saya lihat apa itu, dengan kebohongan-kebohongannya, dengan tipu dayanya, sehingga Adam dan Hawa
lebih menarik dengan kata-kata iblis. Jadi iblis memang mengambil firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu, oh tentu Tuhan berfirman begini. Tapi setelah itu, ciri-cirinya lagi iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Dan ya, menipu, pembohong, ya, dengan tipu muslihatnya, itu salah satu ciri-ciri dari iblis. Dan ingin dia itu didengarkan. Ingin dia itu menyesatkan, menghancurkan kehidupan manusia. Ya, ingin. Sehingga apa, saudara? Kenapa kita Tuhan dengan kasihnya itu rindu kita itu dikembalikan ke rancangan semula yang seyogyanya kita itu ya diciptakan. Berfirmanlah Allah di dalam Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tatkala manusia jatuh, lebih mendengarkan suara si iblis, tipuan si iblis, rayuan si iblis, sehingga manusia itu lebih mengimani iblis, saudara. Dan sabda Tuhan, pesan Tuhan, jangan kau makan, jangan kau melanggar, ini diabaikan, saudara, jatuh. Sehingga apa? Gambar dan rupa Tuhan itu sudah gugur di hadapan manusia, saudara. Ya. Sehingga di Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan, demikian firman Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Wah, ini saudara ya. Ketika manusia itu sudah kehilangan jati diri Allah menurut gambar dan rupa kita, rupa Tuhan, ya. Karena lebih menuruti tipuan iblis, kebohongan iblis, dan iblis selalu ingin didengar dan iblis ingin rindu menyamai Tuhan. Oh, engkau seperti Tuhan, kau seperti Tuhan. Atau di dalam firman Tuhan itu ketika Tuhan dicobai, sembah. Apabila engkau sembah sujud kepadaku, apabila engkau sembah sujud kepadaku. Nah, ini ya ciri-cirinya. Kita waspada, kita pakai akal budi saja, saudara. Ya, melihat mana yang benar, mana itu Allah ya. Hati-hati. Karena di dunia ini hanya ada Tuhan dan iblis, saudara ya. Apakah itu iblis berupa jin, gundurwo, kemudian kuntilanak atau apa, itu sama iblis semua, saudara ya. Tidak ada di dalam kekristenan, tidak ada jenis setan atau jin yang baik, jin yang apa, itu semua roh jahat, saudara. Roh yang akan menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Waspadalah, saudara ya. Ya. Sehingga ketika sudah jatuh, gambar dan rupa Tuhan itu sudah hilang, menjadi rupa dan gambar dosa, rupa dunia, saudara, rupa iblis, saudara. Maka ya, kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya, saudara, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka dari itu, ya. Maka dari itu, Tuhan rindu, saudara. Tuhan rindu kita itu dikembalikan ke rancangan semula. Dengan cara apa, saudara? Ya. Dengan cara apa, saudara? Agar dikembalikan ke rancangan semula. Nah, kalau di dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 12 dikatakan, "Ia Tuhan telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, dijadikan oleh Kristus, saudara." Ya, dijadikan oleh Kristus. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, oleh Tuhan Yesus. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Hati-hati, saudara ya. Dunia itu tidak mengenal Kristus. Berusaha kalau ibu selalu diutarakan. Iblis itu selalu untuk menghapus. Untuk bagaimana memberikan kesan. Bagaimana berusaha. Ya. Bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Yesus Kristus adalah manusia, saudara. Yesus Kristus dilahirkan oleh perawan Maria. Ingat, perawan Maria itu hanya dipinjam di dalam perutnya, ya, melalui rahimnya, saudara. Enggak gedebuk gitu seperti jin, ya enggak, ya. Jadi ini salah satu ciri-ciri lagi iblis itu.
berusaha bagaimana Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Itu manusia. Itu keluar dari rahim manusia. Itu ciptaan. Siapa yang bilang ciptaan? Itu bukan benih dari sperma manusia atau Yusuf. Bukan, saudara. Itu hanya melalui rahim Maria. Sudah semua itu difirmankan. Itu sudah jelas fakta-fakta dan sejarah, saudara. Beberapa hari yang lalu Ibu Uti menayangkan ya bagaimana bukti-bukti sejarah dari sebelum Masehi sampai Bukit Golgota, ya sangat memberkati itu. Kemudian bagaimana kubur yang kosong membuktikan dia hidup. Wah, luar biasa. Batu yang segitu besar terguling, saudara. Haleluya, dia bangkit, saudara. Haleluya, haleluya. Tuh, luar biasa. Terima kasih, Ibu Tik. Ya, iya. Telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Inilah, saudara, dikembalikan ke rancangan semula, agar mempunyai karakter Kristus, mempunyai tabiat Kristus, mempunyai nurani Kristus, pikirannya Kristus, sikapnya Kristus, saudara. Ya, bukan lagi menjadi manusia duniawi, bukan lagi manusia yang bapaknya itu adalah iblis yang tercemar dari Adam dan Hawa, saudara. Tapi dikembalikan ke rancangan semula menjadi anak Allah itu ya, pujiannya itu ya. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, anak-anak Allah. Kalau iblis, dari iblis, pelajaran iblis ya kan, untuk mengaburkan bagaimana keilahian Tuhan Yesus ya kan. Nah, kalau anak Allah siapa itu bidanya? Ya, itu kan bukankah itu lahir dari Maria? Hei, Tuhan itu maha kuasa, mau menjadi apapun bisa, dan Tuhan itu tiada mustahil. Ya, Tuhan itu akan menjadi apapun bisa, saudara. Itulah bukti dari kemahakuasaan. Jangan pernah membatasi kuasa Allah, saudara ya. Haleluya. Ya. Haleluya. Jadi kita harus ya dikembalikan ke rancangan semula. Anak-anak Allah, ya. Anak-anak Allah. Baik ini ya. Anak-anak Allah. Siapa itu anak-anak Allah? Anak-anak. Ya. Rancangan semula. Ya. Kembali ya kita ya ke rancangan, dikembalikan ke rancangan semula, saudara. Ya, jadi kalau kita ke rancangan semula, ya kenapa? Mungkin ada pertanyaan ya. Untuk apa dikembalikan ke rancangan semula? Orang yang nggak ngerti ya. Bukankah aku ini sudah kaya raya? Bukankah aku ini sudah pendidikan pinter, sudah sukses secara duniawi, ya kan? Nah, ateis juga bisa, saudara. Kalau hanya untuk pinter, banyak orang ateis pinter, saudara. Kemudian yang kaya raya, sukses, banyak ateis. Tapi permasalahannya, sudahkah dia itu mempunyai karakter Kristus? Sudahkah dia itu sudah diubahkan? Sudahkah dia itu sudah dilahirkan kembali, saudara? Ya, sudahkah? Ya, seharusnya anak Allah kita kembalikan ke rancangan semula, saudara. Mempunyai naluri Allah, mempunyai tulus, sikap yang tulus, ikhlas untuk menyenangkan hati Allah, rindu sekali, saudara. Kita berpikiran, kita berperilaku, kemudian menyenangkan hati Allah, merindukan hati Allah, menyenangkan hati Allah dalam kasih, pengabdian kita kepada Allah, pujian dan kekudusan, serta mempersembahkan tubuh untuk pelayanan, saudara. Kalau di dalam Roma
di dalam Roma 8 ayat 13 sampai 17 ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, nah, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Itulah, saudara, dikembalikan ke rancangan semula, artinya kita itu jangan menuruti kehidupan dunia dan gemerlap dunia, saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi ya, anak-anak Allah, ya kan? Anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, saudara. Dan dikatakan anak Allah, kita itu karena dipimpin oleh roh Allah, menjadi manusia yang dikembalikan ke rancangan semula. Bukan rancangan iblis, bukan rancangan dosa, karakter-karakter dosa ketika manusia jatuh dalam dosa yang tadi itu dari Adam dan Hawa. Karakter dosa itu ada, saudara. Sifat-sifat dosa itu ada, kecenderungannya kalau di dalam kejadian tadi itu ya. Kecenderungannya itu berbuat dosa. Kecenderungannya untuk selalu berbuat jahat, saudara. Itulah yang namanya karakter lama, manusia ciptaan lama, manusia kedagingan. Tetapi Tuhan berharap kita itu dikembalikan ke rancangan semula. Dan semuanya itu alasannya ya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Menarik sekali di sini, saudara ya. Kita dikembalikan menjadi anak Allah, bukan anak Adam lagi, saudara, bukan keturunan Adam lagi, hanya di dalam Kristus Yesus. Selain itu, no. Saudara, tidak ada. Inilah kekristenan, bukan agama, saudara. Tapi di dalam kekristenan ini Tuhan rindu. Kita itu banyak yang dikembalikan ke rancangan semula. Yang dosa itu, saudara, karakter dosa, akar dari segala dosa itu. Ya, orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Bukan Allah itu kawin lagi, bukan. Itu pikiran sesat, saudara. Itu pikiran duniawi, itu pikiran iblis, saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris apa? Surgawi, saudara. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, itu anak Allah, saudara. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita juga menderita bersama Kristus, saudara ya. Juga di Roma 12 ayat 1 dan 2, saudara. Karena itu, setelah kita dikembalikan ke rancangan semula, ya, di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita yang memang jangan banyak alasan, saudara. Kita itu datang kepada Tuhan, harus kita itu dikembalikan ke rancangan semula. Jangan banyak alasan. Banyak ada di dalam firman Tuhan itu. Oh, ketika diundang ke pesta perkawinan, oh maaf, izinkan saya untuk menguburkan ayahku. Oh, izinkan, saya masih sibuk. Oh, izinkan, saya mau mendatangi undangan. Oh, izinkan, saya masih muda, masih butuh biaya, masih mau karir, mengembangkan karir. Ada banyak alasan, jangan banyak alasan, datang saja kepada Bapa. Kita rindu dikembalikan ke rancangan semula dari hati yang cenderung berdosa, cenderung kita itu
melakukan kejahatan-kejahatan, saudara. Kembali ke rancangan semula, yaitu rancangan yang damai sejahtera, yang penuh dengan pengharapan. Kita dikembalikan ke kebudayaan sorgawi, saudara, bukan kebudayaan dunia yang jahat ini, saudara. Itulah kekristenan. Gampang, saudara. Kalau kita mau melihat mana yang dari Tuhan, mana orang yang sudah dikembalikan ke rancangan semula, dengan orang yang masih duniawi, yang masih mempunyai tabiat dosa, masih keturunan Adam dan Hawa, saudara. Gampang. Dari pengajarannya, dia ikut siapa pengajarannya. Dan dari buah-buahnya. Buah tidak pernah mengkhianati pohonnya. Begitu juga pohon. Kita mau melihat pohon itu baik apa tidak. Lihat aja buahnya, saudara. Ya, lihat aja buahnya. Ayo kita memakai akal budi. Ini dari Tuhan apa bukan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Akal budi kita juga harus menilai, saudara. Dengan akal budi, oh ini langsung beranjak. Oh ini sudah nggak benar ini. Dari ilmu pengetahuan, pengajarannya sudah nggak benar, ya. Dari tatanan kehidupan, moral, dari kelakuan, oh ini sudah nggak benar ini, berarti pohonnya ini pohon nggak baik ini. Makanya buah-buahnya, ya saudara ya. Saya mau kalau di Taiwan ini ya, di dalam berita beberapa hari yang lalu, kalau di sini itu tidak ada yang namanya itu batasan-batasan berita. Oh ini harus jangan diberitakan. Oh ini yang patut diberitakan, tidak, saudara. Terutama dalam kepolitikan luar negeri maupun dalam negeri ya. Afghanistan. Amat sangat kasihan, saudara. Bagaimana ketika ditinggalkan oleh Amerika, sehingga Taliban menang dalam sekejap, saudara. Langsung menguasai dengan kekerasan. Dan rakyatnya ketakutan walaupun seagama, maaf ya. Walaupun seagama, ketakutan, saudara. Dan sudah mengerikan di depan itu. Wah, kelam. Menakutkan. Ya, mengerikan, saudara ya. Jadi begini, saudara. Itu ditayangkan ya. Sangat miris hati saya, saudara. Orang tua itu, ini karena akan ditayangkan ya. Orang tua itu amat sangat khawatir dan takut terhadap terutama putri-putrinya, anak perempuannya, saudara. Takut diculik oleh Taliban ya, oleh Taliban. Dan Taliban sekarang itu lagi bergelora dengan ISIS, walaupun agamanya sama ya. Kenyataan ini saya bicara dengan kenyataan karena ini disiarkan umum ya. Kalau di Taiwan ini vulgar. Jadi anak perempuan itu ya, orang tuanya pusing juga. Ini kalau anak perempuan itu hampir dipastikan diculik. Hampir dipastikan diculik, saudara. Ya, diculik. Perempuan ini diculik. Ini sudah sasaran yang utama. Nah, jadi pusing juga orang tuanya. Aduh, ini anak perempuan tidak disekolahkan, di dalam rumah mau jadi apa? Gak ada pendidikan, dan juga bosan. Itu kan seperti lockdown ya. Tidak boleh keluar rumah, karena apa? Takut diculik. Kedua, ya seperti PPKM gitu, tidak bisa keluar rumah. Begitu keluar rumah, ketemu mereka, langsung diculik, saudara. Orang tua siapa yang nggak takut? Orang siapa yang rela? Kemudian dengan cara apa, saudara? Jadi setiap mereka yang mempunyai anak perempuan, daripada tidak sekolah, langsung rambutnya dipotong, jadikan laki-laki, saudara. Pakaiannya laki-laki, semuanya laki-laki, bahkan, saudara, disuruh main sepak bola, saudara. Layaknya anak laki-laki. Dan dikamuflase, saudara. Rambutnya sudah dipotong jadi laki-laki, dan pakaiannya semua laki-laki, semua dijadikan laki-laki. Seluruh kehidupannya. Sepak bola, dengan olahraga yang kasar-kasar layaknya orang laki, lari sana, lari sini. Jadi dibuat laki-laki agar tidak diculik, saudara. Miris sekali. Kemudian, di sana itu tidak sedikit ya, orang yang menjual ginjalnya, saudara. Menjual ginjalnya. Untuk apa? Untuk biaya makan. Karena krisis, saudara.
terpuruk, saudara. Belum lagi Taliban dengan ISIS berantem. Cepet-cepetan, kalau nggak kamu atau saya yang mati, cepet, gitu loh. Ya, sangat kacau balau, saudara. Nah, dari sana kita harus menarik kesimpulan. Ini kira-kira benar nggak ini, gitu loh. Dan banyak begitu. Di Timur Tengah juga begitu. Ya, ini fakta, saudara, fakta. Maaf, saya tidak akan bermaksud untuk menghakimi atau mendiskreditkan kelompok tertentu, enggak. Ini karena sudah berita. Kalau di sini fair, saudara, ya. Maka dari itu, mari kita itu mencari Tuhan yang benar, hanya Kristus Yesus, karena Dia adalah Sang Pencipta. Rindu. Engkau berharga, siapapun Anda, ya. Siapapun Anda, dalam keadaan apapun, dalam keadaan dosa sekalipun, merah seperti bikin besi, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tanpa syarat, saudara. Tuhan Yesus mau menerima apa adanya. Dan kita dikembalikan ke rancangan semula. Mempunyai tabiat Kristus, mempunyai pikiran Kristus, mempunyai kasih, ya kan? Sehingga kita di dalam Roma 12 ayat 12 itu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi mempersembahkan tubuh kita. Ingat, setelah kita dikembalikan ke rancangan semula, tubuh kita itu adalah bait Allah yang harus dijaga, ya, saudara. Tadi itu ya, kenapa manusia itu kecenderungannya untuk berbuat kejahatan, ya. Nah, ini menurut ilmu kejiwaan, ya. Tingkat kesadaran manusia itu hanya 12%, saudara. Menurut ilmu kejiwaan. Hanya 12%. Coba bayangkan, saudara. Kalau tidak dikembalikan ke rancangan semula, ya itu terjadi. Cenderung berbuat jahat. Dan tingkat kesadarannya 12%, miris sekali, saudara. Contoh, ya kan? Contoh, sudah tahu, ya, semua tingkah laku orang, perbuatan orang itu ada konsekuensinya dengan hukum. Tidak kapok-kapok, ya. Korupsi. Sudah korupsi itu sudah banyak yang ditangkap dengan hukuman yang sangat berat. Tetap saja sudah dimiskinkan lagi, dia itu tetap saja banyak yang melakukan, bahkan sangat banyak, ya. Itu di luar kesadaran, ketika ketangkap baru baru ngeh. Nah, di Taiwan, di mana-mana, ketika orang melakukan kejahatan, dia itu nggak sadar, saudara. Ketika ketangkap, waduh, mukanya yang ditutup, kemudian pakai helm, menghilang-hilangkan identitas. Kenapa? Penyesalan dan malu, saudara. Baru sadar, aduh, iya, saya melanggar. Nah, atau pembunuhan. Karena tingkat kesadarannya itu lupa dia dengan emosi, saudara. Nah, kalau Pak Stephen Tong ngomong itu, ya, orang yang marah itu adalah gila sesaat, katanya. Itu Pak Stephen Tong yang ngomong, ya. Orang yang lagi marah, apalagi tak terkontrol, itu sama dengan gila sesaat, saudara. Nah, itu artinya, ya, itu kesadaran orang itu ketika marah itu hilang, ya. Nah, kemudian memperkosa. Ketika saat itu tidak sadar, hanya nafsu, saudara. Nafsu setan, kata orang, ya kan. Nah, itulah salah satu juga. Ketika ketangkap, ketahuan, ya. Nah, di sana ada penyesalan. Baru saya ngeh. Oh iya, ya. Aduh, menyesal, ya kan. Nah, kata orang, ya, senangnya sebentar. Nah, di penjara lama, saudara. Aduh, nggak ini katanya. Nggak imbang katanya. Nah, itu baru ngeh. Ya, nah itu, saudara, waspada kita. Kita harus mempunyai dikembalikan ke rancangan semula. Itulah kerinduan Tuhan. Mengapa Dia turun ke dunia? Ya, untuk menjadikan kita kembali menjadi anak-anak Tuhan, dikembalikan ke rancangan semula, yaitu dikembalikan ke gambar dan rupa Sang Halik. Dan yang mengembalikan ke Sang Halik itu harus Sang Pencipta, saudara. Seperti yang tadi saya ceritakan mengenai TV saya yang rusak itu, harus dikembalikan ke dealernya, ke pembuatnya, dikembalikan ke rancangan semula TV itu. Begitu juga kita, saudara. Kita kembali ke Sang Pencipta. Sang Pencipta itu sudah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, menjadi suri tauladan, memberikan firman-Nya. Ibu Suryani kemarin sudah bilang, ya,
Ya Yesus Kristus ya firman itu adalah pribadi Allah. Kita kembalikan ke rancangan semula, saudara. Ya, sehingga ketika kita dikembalikan ke rancangan semula, walaupun kita hidup di dunia, ya masih mempunyai tubuh ini, jangan bilang, oh kita kan masih hidup di dunia, otomatis dong. Kita larut dalam dunia itu salah, saudara. Itu hikmat dunia, saudara. Walaupun kita mempunyai tubuh itu kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Dengan tubuh kita mempermuliakan nama Tuhan. Dengan tubuh kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan lagi dengan rupa-rupa dunia. Dan yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, saudara. Wah, sungguh luar biasa. Saudara ya. Ada orang mungkin oh rugi. Hidup cuma sementara kalau tidak menikmati dunia. Menikmati apa, saudara, di dunia ini? Coba. Itu juga. Bintang-bintang film yang terkenal, bintang film lah, penyanyi yang top lah. Justru kehidupannya itu hampa, saudara, banyak. Saya juga punya rekan, pemain sinetron, juga dia itu model atau apa. Kehidupannya, saudara, kosong, saudara. Kosong. Dia itu setelah ketika dia tenar, malah dia itu gundah. Malah itu stresnya tingkat tinggi, saudara. Bagaimana dia mempertahankan reputasinya untuk selalu di tingkat itu sampai berusaha dengan segala cara. Akhirnya bagaimana? Dengan kekosongan, dengan kegundahan, dengan kesetresannya itu, minumlah obat-obatan narkoba apa-apa gitu. Tidur juga susah. Harus minum pil tidur, saudara. Susah mereka itu, saudara. Kalau yang tidak tahan, bunuh diri. Atau kehidupannya nggak karu-karuan, saudara. Itulah dunia, jangan ditipu oleh dunia. Hanya di dalam dunia, di dalam Tuhan Yesus ada kedamaian. Kemudian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Wah, ketika kita dikembalikan ke rancangan semula, budi kita itu adalah mempunyai budi yang baik, yang benar, saudara. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saya tadi sudah sebut budi. Makanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan senap hati, dengan senap jiwa, dengan senap akal budimu, saudara. Ayo kita buka akal budi kita. Benar nggak ini? Kita bisa membedakan ini Tuhan yang dari Tuhan yang benar, apa Tuhan abal-abal, atau Tuhan bayang-bayang. Tuhan yang benar itu bisa kita rasakan, bisa kita bahkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah gambar Allah. Tuhan Yesus itu, saudara. Ya, ayo, saudara. Ya, datanglah kepada Tuhan yang benar. Datang, saudara. Ya. Kemudian yang terakhir ya, di dalam Roma 13 ayat 12 sampai 14, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, saudara. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, ini dunia, saudara ya. Jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan, yaitu keinginan duniawi ya. Sekali lagi saudara ya, yang terakhir ya, saya bacakan lagi, harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, saudara, dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Kalau siang hari itu sudah apa adanya, saudara, maksudnya ya. Tulus, ikhlas. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Oh, ternyata pesta pora dan kemabukan itu berdosa, nggak layak lah. Nah, itu budi, ya. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, ya. Dan jangan dalam perselisihan dan iri hati, ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih firman sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah
firman itu akan menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berkati Tuhan, kami akan sharing satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus, sehingga kami saling memperlengkapi Tuhan. Kami menjadi manusia yang dikembalikan ke rancangan semula, yaitu gambar dan rupa Tuhan ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima Amin. kasih Pak Haleluya. George. Ya, haleluya. Luar biasa ya firman Tuhan pada hari ini, kembali pada rancangan yang semula. Kalau boleh saya mengambil satu kalimat, satu kata, yaitu dipulihkan. Ya, dipulihkan pada rancangan yang semula. Nah, saudara, Amin. dipulihkan di dalam bahasa asli itu artinya sesuatu yang telah dicuri namun dikembalikan lagi. Ya, memang hidup kita ya, kuasa kegelapan telah mencuri manusia sehingga dari terang masuk ke dalam kegelapan. Akan tetapi oleh karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa, Yesus mengembalikan kita ya. Kita ditarik kembali dari dunia kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Sehingga kita kembali kepada fitrah kita, kembali pada rancangan yang semula. Bagaimana sebelum Adam jatuh ke dalam dosa ya. Oleh sebab itu mari kita bertumbuh terus di dalam Tuhan sehingga karakter kita, hidup kita semakin hari semakin diubah menjadi serupa dengan Dia. Ya, terima kasih Pak George di sini sudah hadir bersama-sama dengan kita Uti Watimena. Halo, selamat pagi Uti. Dan juga sudah ada Pak Asan bersama dengan kita dan juga Pak Raymond ya. Luar biasa, dan mereka akan memberikan masukan-masukan dan ini juga menambah wawasan bagi kita semua sehingga kita terus diperlengkapi di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Dan saya percaya dengan mengerti kebenaran firman Tuhan maka kita akan terus dimerdekakan. Ya, saya serahkan yang pertama ini adalah Uti Watimena. Ya. Terima kasih waktunya, terima kasih Pak George untuk pemberitaan firman Tuhan pagi ini ya, luar biasa banget ya. Sebagai orang Kristen ya memang kita harus kembali lagi ya kepada rancangan Tuhan yang semula. Itu berbicara tentang visi misi kita ya, tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu kan. Bukan kemarin ya, saya suka mendengar gitu kan, mendengar ada ayat Alkitab ya Bu Yani ya. Kamu sudah memulainya dengan iman, jangan mengakhirinya dengan daging. Itu di mana Bu Yani? Di itu ya, pernyataan Rasul Yohanes ya? Galatia, ada di Galatia. Ya, di Galatia ya, pernyataan Rasul Paulus ya, dia sudah memulai dengan iman, akhirnya dia mengakhirinya juga dengan iman ya. Bahkan dia mengatakan aku berlari-lari gitu kan, mengejar tujuan itu. Jadi dia berfokus di situ, dia tidak berubah dalam visi misinya, lalu dia tidak dia tidak beralih ya, mengalihkan pandangan atau berubah motivasi ya, ketika orang misalnya gini ya, ketika orang sudah melayani Tuhan tetapi pelayanannya diberkati, lalu dia ya mendapatkan tambahan lah dari Tuhan ya, sejalan seiring ya, ketika pelayanan diberkati ya, berkat jasmani juga diberkati gitu kan, jadi dia jadi banyak duitnya gitu kan, jadi kaya raya, lalu hilanglah visi misinya gitu untuk melayani. Disuruh misalnya ada panggilan ya, kamu masuk ke itu, ke kampung-kampung, ke desa-desa gitu. Sorry dulu gitu, dia bilang gitu, saya kan udah nggak kelas ke situ lagi gitu. Banyak loh hamba Tuhan yang begitu, udah merasa berat masuk ke tempat-tempat, ke kantong-kantong di mana orang-orang susah, di mana orang-orang menderita di situ. Udah nggak ada lagi rasa rasa ingin rasa kasih gitu, mengasihi mereka, melayani mereka, bahkan ingin mereka selamat gitu.
Yang menjadi target biasanya ya, ini biasanya dan terjadi, bukannya saya menuduh ya, tetapi ini yang terjadi di alam raya ini ya. Terjadi pada banyak-banyak hamba Tuhan ketika mereka sudah berlimpah kemewahan gitu kan. Ya mereka sudah ada di kelasnya ya kan, kelas pendeta selebritis gitu. Nah ini juga nih, ini bicara tentang kembali ke rancangan semula ya. Tuhan merancangkan kita untuk pergi ke seluruh dunia, ke bumi, bukan untuk kelas-kelas tertentu. Ya, jadi ketika dia sudah hebat, sudah gimana gitu, udah nggak ada lagi kasih mula-mulanya untuk orang-orang yang harusnya justru kepada mereka lah dia harus datang gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang seperti itu, orang-orang yang diberkati ya, yang sudah diberkati, yang terkenal gitu kan, yang ini ya harus kembali lagi ya, jangan milih-milih pelayanan ya, kembali lagi kepada perintah Tuhan yang semula, kembali lagi pada tabiat Tuhan yang semula ya, apa yang Tuhan kehendaki. Ya kalau kita bilang kembali kepada kasih mula-mula ya gitu kan, kembali lagi. Dan kalau udah kayak udah seperti itu nggak gampang, sampai akhirnya Tuhan hajar baru dia bisa bisa tersadar lagi, biasanya begitu. Nggak gampang, kembali itu hanya Tuhanlah yang apa ya, saya selalu bilang semua dari Tuhan kepada Tuhan untuk Tuhan gitu, untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya dari Tuhan sih. Kalau saya sih saya nggak merasa punya kekuatan apa-apa sama sekali, nggak punya apa-apa. Jadi ya semuanya dari Tuhan. Ya kalau Tuhan yang nggak itu nggak berkenan gitu kan, nggak ada yang bisa saya lakukan gitu. Jadi ya kembali lagi kita semua harus dari Tuhan. Seberapa hebatnya kamu ya itu karena Tuhan. Ya ada waktunya dia akan ambil lagi semua yang dia punya gitu. Bahkan nyawa kita dia akan ambil gitu. Jadi ya kembalilah ya, ingatlah, berfokuslah. Kita sudah memulai dengan iman, jangan mengakhirinya dengan daging. Sia-sia. Betapapun hebatnya pelayanan kita di masa lalu, tetapi endingnya adalah kita menyangkali dia, ya masuk neraka gitu. Karena yang penting itu adalah tujuan akhir finalnya, ya kan? Finalnya itu, akhir dari itu, puncaknya itu, finishnya itu yang penting. Betapapun jahatnya orang seperti Rasul Paulus, tapi finishnya ya dia masuk sorga gitu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, itu saja teman-teman, terima kasih. Iya, puji nama Tuhan. Ya, memang saudara kita dikembalikan kepada rancangan yang semula. Jadi karakter Allah ilahi itu. Jadi ketika Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti kita adalah refleksi daripada karakter ilahi. Apa itu karakter ilahi? Kita diciptakan di dalam kemuliaan, kita diciptakan dalam kekudusan, kebenaran, dan keadilan. Nah, akan tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah itu. Kita tahu kebenaran, tetapi kita tidak melakukannya. Kita tahu itu kudus, tetapi kita juga telah gagal. Dan kita tahu itu namanya keadilan, tetapi tidak ada keadilan. Namun setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dikembalikan lagi kepada rancangan yang semula, yaitu supaya kita dapat memuliakan namanya. Nah, itu inti daripada bagaimana kita kembali kepada rancangan Allah, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengar dari Bapak Hasan Tandri, tetapi sebelum itu, halo, shalom Pak Leonardus, selamat pagi, selamat bergabung ya. Dan begitu juga Bapak Wahyu Ilahi, halo, shalom Bapak Wahyu Ilahi, good morning ya. Shalom Bu, selamat Shalom pagi. ya, shalom. Sekarang kita langsung kepada Bapak Satu Hasan iman, Tandri. satu tujuan Bu. Amin. Haleluya. Amin. Iya. Iya. Ya, shalom, salam asri. Satu Ya. iman, Satu iman, satu tujuan. Cari Amin. samanya, jangan cari bedanya. Terus jangan ribut. Ya, oke, terima kasih. Shalom juga Pak Leonardus. Shalom. Wahyu Ilahi. Satu iman, satu Sudah tujuan. tentu amin. Sudah tentu nanti ada wahyu-wahyu dari Ilahi ya. Yang kini disampaikan. Shalom Bu Uti. Shalom hambanya ya. Muse Shalom. from Taiwan. Ya, shalom. Bu Sriani. Biasa ya pagi hari ini. Ya. Jadi apa ya? Memang kita di Kejadian pasal 1 ayat 31 ya.
Tadi barusan Bu Suryani ada singgung juga. Nah, di sini Tuhan mengatakan, ya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, bukan hanya baik, sungguh amat baik. Ya, jadi memang Tuhan merancangkan yang terbaik buat setiap kita. Ya, tapi karena dosa ya, kalau kita baca seterusnya di Kejadian pasal 3, nah itu kisah tentang manusia jatuh dalam dosa. Dosalah yang membolak-balikan, ya, membolak-balikan segala rancangan Tuhan dalam hidup setiap kita manusia, ya. Oleh karena itu juga makanya Tuhan sendiri merencanakan penyelamatan, ya, penyelamatan melalui Kejadian 3:15 ya, dan seterusnya sampai penciptaan bangsa-bangsa, bangsa Israel. Jadi zaman hakim-hakim, raja-raja, ya, sampailah datanglah Yesus, ya, di perjanjian baru, ya. Jadi memang hidup kita harus kembali ke rancangan semula, ya. Rancangan semula Tuhan merancangkan yang terbaik buat setiap kita. Demikian juga hidup kita ini, Tuhan juga merancangkan yang terbaik. Tinggal bagaimana respon kita, gitu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan hidup yang terbaik, rancangan terbaik, ya, sudah tentu tidak lain tidak bukan kita harus kembali lagi kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang pada awalnya menciptakan yang sangat baik buat setiap hidup kita. Ya, jadi tidak lain tidak bukan, ya, kuncinya hanya ada di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ya kan, ketika manusia jatuh dalam dosa dan ketika Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, ya, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, itulah kesempurnaan terjadi, ya. Jadi itu boleh katakan, ya, waktu penciptaan Adam dan Hawa itu sempurna, tapi dirusak oleh si dosa. Ketika Yesus naik ke atas kayu salib, nah itu jadi posisi kita kembali sempurna seperti semula, ya. Jadi dari saya sementara itu aja, saya kembalikan ke Bu Suryani. Tuhan Yesus memberkati, amin. Ya, bagaimana Pak Jos? Ada tanggapan dari Ya, Ibu Uti ya. dan dengan Pak Hasan? Silakan. Ya, benar semua Bu itu memperlengkapi, ya. Namun di sini saya sapa dulu di live chat, ya. Shalom Caca Cahyadi. Shalom juga Sang Satria, ya, yang rajin mengikuti fellowship ini. Nggak apa-apa, terus saja. Shalom juga Pak Belungka, dua-dua, Gatuso, Dolman, Jamie Lawrence, juga Apem Aisyah, ya. Kenapa namanya Apem Aisyah? Oke. Nina Shalom Hans. semuanya. Ya, Nina Hans. Ya, lanjut Bu. Silakan Ya. Bu, lanjut. Ya, itu Nina Hans Ya. maksudnya. Oh. Belum Ya, disebut senang Nina Hans. sekali ya kalau Sang Satria setiap hari ya hadir. Ya, kita senang supaya terus Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya, ya. Amin. Oke, kita langsung saja akan mendengar dari Bapak Leonardus, ya. Silakan Pak, dan kemudian langsung Pak Wahyu Ilahi. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, Saya hanya shalom. ada di chat itu, di bawah itu, mengenai perang salib. Jadi orang yang membuat Suaranya nggak bisa membedakan mana ajaran Tuhan, mana perbuatan manusia. Jadi makanya saya tertarik menjelaskan di sini, ajaran Tuhan dengan perbuatan manusia, bisa saja perbuatan manusia sesuai dengan ajaran Tuhan, bisa juga enggak. Tapi kalau manusia menjalankan tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, bukan berarti ajaran Tuhannya yang salah. Ya, itu yang makanya saya buat seperti ini pernyataan, karena ada teks di bawah itu mengkritik tentang perang salib. Bagaimana katanya orang-orang Kristen itu, tentara-tentara salib itu memaksa orang pindah agama. Jadi biar dia dengar bahwa tidak ada hubungan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan dengan perbuatan manusia. Kalau perintah Tuhan adalah perintah Tuhan, jadi nggak ada kesalahan Tuhan di situ.
kalau ada orang melakukan kejahatan, jadi yang salah di situ adalah pelakunya. Ya, itu biar tahu itu yang menuliskan itu di bawah itu. Itu ya Bapak Ibu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati, ditambahi teman-teman. Salam Ya, Pak. shalom. Silakan Pak Wahyu. Tapi sebelum itu saya menyapa dulu Pak DN3. Selamat pagi Pak DN3. Good morning. Selamat pagi. Selamat Ya, pagi. selamat pagi. Salam Oke. semuanya. Silakan Pak Wahyu. Ya, shalom Pak DN3. Ya, puji nama Tuhan. Tadi saya mengikuti lewat YouTube ya, di channelnya Bu Uti itu saya dengar penjelasan Pak Jos ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, otaknya tinggal berapa itu ya? 12%, 13% ya. Ternyata setelah saya coba cross check ya, 13% itu isinya apa aja ya? Isinya apa aja sih 13% ini, saya bolak-balik. Ya, ternyata ketemu Bu ya. Ketemunya apa? Di dalam Roma 16 ayat 17-18 ternyata orang-orang yang terutama kita ya orang Kristen. Coba bisa dibantu dibacakan Pak Jos atau siapa di Roma. Ya, Roma berapa Pak? 16 ayat 17-18 Pak Jos itu. Ternyata orang-orang Kristen yang belum bertobat sungguh-sungguh itu ya, atau sudah bertobat tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau, itu di dalam Roma 16, 17, 18 ini Pak. Roma 14 ya? 16. Oh, Roma 16 ayat 17 dan 18 Pak. 17 ya, peringatan ya perikopnya. Roma 16 ayat 17 dan 18 begini firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Yang 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Iya, itu tadi tersambung dengan apa yang disampaikan Ibu Uti Watimena tadi. Ya, kita lihat betapa mereka yang sudah mengenal Tuhan, ya kemudian mereka tidak kembali kepada rancangan, dikembalikan kepada rencana semula. Rencana semula kan bukan untuk perut mereka. Rencana semula itu untuk menjadikan semua bangsa. Justru dengan keberadaannya, dengan kemegahannya, dengan kemewahannya itu harusnya untuk menolong, ya, untuk menolong orang lain. Tuhan Yesus juga mengatakan ya dalam pelayanannya, ya orang miskin dan janda-janda itulah yang harus ditolong. Karena pekerjaan Tuhan Yesus itu ada melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Memberi keadilan, memberi damai sejahtera. Ya, ajaran Tuhan Yesus tidak mengajarkan tentang menumpuk harta, ya, nyaman di dalam pelayanan di tengah kota, ya, turun ke desa nggak mau, bukan lagi levelnya, level saya itu udah atas. Kalau gereja, ya gereja nggak ada AC-nya, oh nggak ada Tuhan, itu kan begitu jadi sekarang itu. Nah, firman Tuhan yang Pak Jos sampaikan ini sungguh luar biasa untuk mengembalikan cara pandang mereka, persepsi mereka, otaknya yang tadinya Tuhan kasih penuh kembali menjadi 12% tadi. 12% itu ternyata setelah satelit itu ya untuk kepentingan daging, untuk kepentingan kelompok. Kan begitu Pak Jos. Coba lihatlah, hidup orang itu kalau hanya mementingkan, oh jam tangan saya nilainya miliaran, oh gereja saya itu sound systemnya, itu layarnya, gedungnya, AC-nya, luar biasa. Nah itu ternyata cuma 12% saja di otak mereka, di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan banyak sekali menerangkan hal-hal seperti itu, seperti di dalam Matius 15 ayat berapa itu ya, 6, 7 dan sampai 9 itu ya, mulutnya ya
berseru-seru kepada Tuhan, tetapi hatinya hanya untuk kepentingannya sendiri. Kita lihat ya betapa menyedihkannya ya. Kemarin saya mendengar bahkan ada seorang pendeta, ya nggak tahu pendeta mana itu, mengingkari keberadaan Pak KJ. Apakah itu panggilan mereka? Dia mengamankan kelompoknya mungkin ya, atau bagaimana? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena yaitu tadi di dalam Roma tadi jelas sekali, hanya untuk mementingkan perutnya, tidak lagi mementingkan apa yang Tuhan taruh di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan inginkan. Ya, ayo kita kembali kepada rancangan semula. Rancangan kita dibentuk bukan untuk ngumpulin harta, bukan ngumpulin seberapa banyak jemaat kita, bukan. Tetapi rancangan semula untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan, untuk mendatangkan keadilan, ya, shalom di bumi, untuk mendatangkan kenyamanan, untuk mendatangkan bagaimana orang-orang yang terpinggirkan itu ketika mengenal Tuhan itu mereka hidup diberkati karena mereka ada di pinggir-pinggiran pelosok-pelosok negara kita. Ya, ayo bertobatlah, ya, bertobatlah kembali kepada rancangan yang semula. Itu perintah Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk memperbanyak harta, memperbanyak zona nyaman kita, tetapi menjadikan semua bangsa. Apapun posisi Anda, sebesar apapun pelayanan Anda, jabatan Anda, julukan Anda di dunia ini, bagi Tuhan itu nothing, ya, tidak ada artinya. Ya, selama tidak ada belas kasih. Yang ku ingin ini adalah belas kasihan firman Tuhan. Mari kita kembali kepada rancangan semula seperti apa yang Pak Jos katakan. Ya, indikasi-indikasi mereka otaknya sudah 12%. Jelas, selfishness hanya untuk kepentingan sendiri. Tetapi kalau dia mau kembali kepada rancangan Tuhan, maka dia akan disempurnakan di dalam Kristus untuk memberikan rasa keadilan, kehidupan yang baik, sandang papan, pendidikan bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Bahkan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan oleh saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan dengan benar. Oleh karena itu, melalui fellowship ini saya menyerukan, yuk kita bergandengan tangan. Jangan bangga dengan apa harta yang Anda miliki. Jangan bangga dengan berapa banyak jemaat yang Anda miliki, berapa mahal tas, baju, mobil, rumah Anda yang miliki. Tetapi lihat perintah Tuhan, yang ku kehendaki adalah melakukan pekerjaan Bapa, mengasihi, memberi makan, memberi pendidikan, menolong orang-orang yang tertindas. Ya, karena kasih itu tidak bersukacita atas penderitaan orang lain. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Terima kasih Pak Jos, ya, untuk kita semua dikembalikan kepada rancangan semula, yaitu rancangan yang membawa damai sejahtera, keadilan bagi setiap orang, seperti apa yang sudah Tuhan pesankan. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, haleluya. Haleluya, amin. Pak Jos, silakan kalau mau memberikan tanggapan dari Pak Leonardus dan Pak Wahyu. Ya, terima kasih rekan-rekan ini sangat luar biasa, sangat memperlengkapi ya. Jadi memang kita itu memang harus berkorban untuk berkorban ya, terutama dalam kehidupan kita, kedagingan kita, kesenangan kita secara manusia, secara dunia ya, untuk dibentuk menjadi karakter Kristus, untuk dibentuk dan dikembalikan ke rancangan semula, saudara. Di firman Tuhan ini, karena ini pribadi dari Tuhan Yesus sendiri ya, amat sangat berat, saudara, untuk kita dibentuk, dijadikan, dikembalikan ke rancangan semula. Amat sangat berat, sangat banyak. Ini bagaimana kita itu carang-carang yang liar, yang harus dipotong-potong, amat sangat banyak. Saya sampai bingung ini. Ibu Suryani juga yang semua, Ibu Uti semuanya itu mungkin kebanyakan syaratnya untuk kita dikembalikan ke rancangan semula, karena kita itu sudah rusak, saudara. Ya, banyak sekali, belum lagi Galatia 5, belum lagi Kolose, belum 3, belum lagi yang tadi Pak Wahyu Ilahi juga ya,
banyak harus syarat-syaratnya, saudara. Berat memang, saudara. Kok pas ada? Kalau dari pengajaran, dari yang bukan dari Tuhan, ya kan? Seolah Tuhan itu tidak berkuasa. Seolah Tuhan itu bagaimana didukung oleh umatnya agar menjadi Tuhan, gitu loh. Dan harus dibela Tuhannya. Pertanyaan, Tuhan apa itu? Ya kan? Seyogyanya, sejatinya, kalau Tuhan yang benar adalah Tuhan yang merindukan kita itu punya sikap yang benar, yang serupa dengan Kristus. Sebentar ya. Oh ya. Ya, gitu. Jadi Filipi 2 ya. Ya, kemarin saya agak-agak emosi sedikit ya menanggapi fellowship-nya Pak Heri ya. Saya rindu gitu loh. Para Kristuber juga menyampaikan dengan kasih. Ya, dengan kasih, dengan kelemah lembutan. Menjadi apologet itu pasti, saudara, harus setiap kita. Kenapa? Membela kebenaran. Bagaimana yang sudah kata Ibu Ti ya, bagaimana iblis itu untuk menghapus, bagaimana iblis itu untuk mengaburkan bahwa Kristus itu adalah Allah. Kristus itu adalah Sang Pencipta sendiri. Terus dikabur-kaburkan, berusaha kemudian firman Tuhan bagaimana ya, seperti semula dari iblis yang menipu Adam dan Hawa. Bagaimana firman Tuhan itu selalu akhirnya ditolak, digiring-giring terus untuk dinetralkan. Ini bukan firman Tuhan. Ini salah, dibelok-belokkan, saudara. Ya, kita itu tanggung jawabnya untuk kembalikan ke rel sebagaimana firman Tuhan ini. Ya, itulah hati-hati, saudara. Kita harus dengan akal budi, kita harus melihat. Oh, kalau dari iblis, ini akan melencengkan firman Tuhan. Injil, Torah, Zabur, terus Injil juga ya. Terus mau dikirim ke salah semua. Bahkan sejarah yang sudah ada, fakta yang ada, kata Bu Uti kemarin ya, yang ada itu diartikan lain, disalah-salahkan, diambil salah, diarahkan ke yang salah. Itu kita bisa melihat dari bagaimana cara iblis dari pertama, bagaimana dia itu menipu dan mengarahkan Adam dan Hawa untuk jatuh dalam dosa, saudara. Itu sudah ciri-ciri dari iblis, saudara. Coba kita itu pakai akal budi, saudara ya. Waspada, saudara ya. Dengan firman Tuhan yang diselewengkan pelan-pelan, terus diselewengkan untuk disalah-salahkan, saudara. Bahkan yang sudah ada fakta dan itu diselewengkan, Musa lah, kemudian Harun, Ibrahim lah, cerita-cerita semua dikabur-kaburkan, saudara. Sampai Isa Al-Masih juga dikabur-kaburkan, saudara. Waspada, itu sama trik-triknya, saudara ya. Jadi Filipi 2 ya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, saudara. Apapun ya, sekali tidak boleh membunuh, apapun tidak membunuh. Ya, di dalam kekristenan tidak ada yang namanya untuk membela, walaupun bagaimanapun juga Tuhan. Itu bukan Tuhan, itu manusia itu. Kita tetap kasih. Kita tidak usah membela, bagaimana berusaha untuk membela Tuhan, karena Tuhan tidak perlu dibela. Dia ditolak maupun dikabur-kaburkan. Dia dikatakan bukan Tuhan, dia manusia apa, tetap dia itu Tuhan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Emas sekalipun ya difitnah, di apapun ya tetap dia emas. Dibakar sekalipun ya meleleh, tetap akan lebih murni lagi, tetap emas, saudara. Ya kan? Nah, itu dulu Bu Suryani, silakan lanjut, Bu. Iya, puji Tuhan. Tadi ada Pak Raymond tapi sudah keluar ya, terpental. Oh, ya. Ini jam berapa ya kalau di sana itu? Ada meeting jam 8. Katanya. Ya, jam 8 itu ada meeting, Bu. Oh ya. Ya, luar biasa ya. Firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini memang seperti ini ya. Ketika kita diciptakan, kita adalah makhluk yang sempurna. Tetapi
walaupun Adam dan Hawa itu adalah makhluk yang sempurna, tetapi mereka belum matang, mereka belum dewasa. Ya, oleh sebab itulah mereka harus diuji. Tujuan daripada ujian ini adalah supaya mereka menjadi orang yang matang, ya, dewasa. Disitulah sebabnya Tuhan memberikan ujian di dalam pasal yang kedua 17. Ya. Tujuannya apa? Supaya kalau mereka lulus, mereka itu akan matang dan dewasa di dalam kebenaran. Dan juga akan melahirkan orang-orang yang benar. Akan tetapi ketika mereka tidak lolos, mereka juga matang, sama-sama matang. Tapi matang dalam apa? Dalam dosa, ya, dalam dosa. Nah, sebenarnya ketika kita, kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, betul-betul manusia matang dalam dosa. Nggak usah ditanya bagaimana tuh berbohong. Nggak usah ditanya bagaimana menfitnah. Itu udah matang, udah datang dari sananya. Karena kita sudah mengambil rupa daripada Adam yang berdosa itu. Tapi yang sangat luar biasa, saudara, di dalam Tuhan Yesus, ya, kita dikembalikan kepada fitrah kita yang pertama. Artinya bahwa kita dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Nah, kemudian kita juga harus bertumbuh menjadi matang. Nah, ini dia. Sama seperti yang semula, kita harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah ujian-ujian, ya. Memang ketika kita dilahirkan kembali, yang langsung berubah itu adalah roh kita. Roh kita dihidupkan. Tetapi jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan kita, ya, kemudian daging ini, ya saudara, nah itu diproses sehingga kita memiliki pikiran Kristus akhirnya, memiliki perasaan-perasaan Kristus, dan kemudian tindakan Kristus. Dan kita memiliki buah roh, itu artinya ada pikiran Kristus dalam pikiran kita, ada perasaan Kristus dalam perasaan kita, dan ada tindakan Yesus dalam tindakan. Nah, inilah proses yang terus berlangsung. Kita dibentuk seperti emas yang dibakar, ya, seperti bejana periuk, ya. Saya lihat tuh orang bikin bejana, ya, dari tanah liat sudah diputer, tapi ada bengkok sedikit, saudara, dirombak lagi. Dan cara Tuhan, istilah yang kerennya, kita sedang direnda oleh Tuhan. Nah, itu juga harus ada kerjasama dengan kita, sehingga betul-betul kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi itu tambahan dari saya. Dan di sini ada Pak DN3, ya, DN3, silahkan Bapak mau kasih tambahan. Ya, terima kasih, sangat terberkati atas firman Tuhan pagi hari ini. Kebetulan kita masuk di dunia keluarga gitu ya. Jadi bagaimana kita kembali ke awal, bagaimana kita kembali ke awal itu. Jadi di dalam keluarga saya hampir banyak ya, banyak sekali sebenarnya juga. Bagaimana kita harus kembali ke awal sejak semula gitu. Jadi mereka, keluarga saya selalu mengatakan kepada saya ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan atau yang tidak boleh kita kerjakan gitu. Akhirnya mereka selalu menjelaskan kepada saya tentunya, mengatakan bahwa larangan itu yang harus kita turuti gitu. Jadi larangan itu sangat banyak. Tetapi saya coba mengambil bagian saya yang sangat kecil. Jadi ketika opung saya, nenek saya, mengatakan kepada saya, bagaimana kalau kamu larangan itu harus kamu penuhi termasuk bagian makanan. Jadi kalau makanan ini juga banyak larangan gitu. Jadi ketika dia mengatakan begitu kepada saya bilang begini, termasuk babi nih, nggak boleh dimakan. Saya bertanya sama opung saya, opung ini kakek ya. Jadi saya tanya, opung, kalau itu menjadi larangan, kapan itu mulai dilarang? Saya mengatakan begitu. Apakah Adam tidak memakan itu sebelumnya, atau dilarangnya kapan? Nah, mungkin dia berpikir, lah saya harus kembali ke semula. Apakah pada waktu Adam zaman itu sama generasi berikutnya itu terlarang?
Dia menjawab tidak. Loh, berarti saya harus kembali ke semula nih. Berarti kalau semula itu nggak ada yang haram bagi Tuhan, kenapa diharamkan di kemudian hari? Nah, itu saya coba seperti itu. Nah, itulah kembalinya kita ke semula bahwa larangan-larangan itu sejak sekarang itu jadi banyak gitu. Jadi kalau menurut saya gitu, saya secara manusia saya mengatakan Tuhan menciptakan semuanya baik. Nah, ketika opung harus melarang saya untuk mengatakan itu berarti ada yang tidak baik menurut opung itu. Saya bilang gitu. Dan waktunya juga jedanya itu sangat lama saya bilang. Kalau itu di zamannya Musa yang mengatakan itu, berarti sebelum Musa dia nggak ada larangan. Nah artinya dalam konteks hari ini, kita harus kembali ke semula. Artinya semulanya memang semuanya diciptakan baik, hanya perilaku manusia di bawah menjadi ada yang bermasalah. Nah ini juga saya pikir mulai tadi, ya benar juga ya, Tuhan tidak pernah menciptakan sampah, tetapi sampah itu diproduksi oleh manusia itu sendiri. Nah, kira-kira itu yang saya masukkan itu dalam bagian kecil ya dari banyak hal ya. Jadi saya bicarakan ini hanya bagian kecil. Itu pun kalau orang setuju dengan saya, karena memang kita di sini ada yang setuju, ada yang enggak. Tetapi saya memaknai untuk kembalinya bagian kecil ini ya seperti itu, saya yang memaknai ya. Tapi orang lain juga bisa memaknainya dengan berbeda. Tetapi saya yakin perbedaan-perbedaan itu menjadi warna-warni bagi kehidupan kita ya. Warna-warni tidak menjadi menyalahkan atau memojokkan satu lingkungan yang lain atau satu komunitas yang lain. Tapi saya memandangnya dan saya memaknainya atau mengartikan semuanya ya seperti itu satu item ini. Mungkin item yang lain itu nanti bagian teman yang lain kan gitu. Tapi saya melihatnya segitu. Jadi saya ingin kembali dan saya memang kembali seperti itu. Bagi saya apapun yang diciptakan Tuhan baik untuk saya. Nah mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak yang mendengar. Motivasi pagi hari ini keren. Saya mengatakan ini luar biasa ya untuk pagi hari ini. Jadi saya akan mengakhiri, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Amin. Amin. Luar biasa ya. Tuhan yang Amin. luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Saya sapa Pak Aritonang. Halo, selamat pagi Pak Aritonang. God bless ya. Shalom Bu Suryani, selamat pagi. Ya, Selamat salam. pagi. Selamat Selamat pagi. pagi Pak Gudawan, Ya, Pak shalom. Wahyu, Bu Uti, dan Dentri. Ya, bagaimana Nyanyi, Bapak Pak. mau tanggapi Pak DN3? Silakan Pak Enggak. George. Oke. Ya, sekarang saya Pak ya? Enggak. Oh iya, lanjut aja Pak Aritonang, Bu Suryani. Lanjut ya, udah lanjut ya. Oh ya, ini topiknya pagi ini ya, dikembalikan kepada rancangan semula. Rancangan semula kita ini kan manusia diciptakan dengan apa ya? Dengan penuh dosa ya, tapi hati kita kan masih bayi rohani, bayi waktu masih bayi kita kan belum tahu artinya apa namanya ya, membenci orang ya, makanya dibilangkan ya bayi rohani itu ya kita kembali semula, kita ya lahir baru lah ya, itu artinya ya Pak ya, Bu Suryani. Kan begini ya, kalau dari saya sih gini ya, kalau kita itu ya contoh ya bertobat artinya ya, biar apa, kembali ke semula. Contoh kita ya nggak mengasihi orang, kita jadi mengasihi. Ini yang saya tanyakan ini ya, seperti saya tetap nggak bosan-bosannya nanyakan tentang apa namanya saudara saya, kakak saya seorang penginjil itu ya sampai sekarang itu dia belum dikembalikan ke rancangan semula. Dulu dia kan sebelum penginjil hatinya baik, mengasihi saudara-saudara, mengasihi ibu saya. Kami semua dikasihi lah, ya tidak ada permusuhan. Tapi semenjak dia penginjil, dia berkhotbah di gereja sampai sekarang mulai dari 2014. Ini sudah jalan 8 tahun dia jadi penginjil, tapi hatinya itu malah jadi tambah apa ya, tambah jahat ya. Contoh dia memikirkan harta, ya membenci saudaranya. Saya sendiri aja pernah ditipu. Nah sampai sekarang utang sama saya masih banyak, nggak dibayar, tapi saya nggak apa-apa. Tapi itu pun malah saya dibencinya.
bulan 12 kemarin itu saya kan minta maaf sama dia, kalau aku salah maafkan, di mana salah saya ya tolong jelaskan, kan saya bilang gitu. Habis itu ya supaya mama kami ini dicakapin gitu, nggak ada artinya berselisih karena hidup ini hanya sebentar, nggak lama, seperti uap macam aku bilang ya. Saya kan belajar dari Pak Jos ini, Gunawan ini menasihati orang ya. Terutama kakak saya menasihati, dia seorang penginjil, karena Tuhan itu tidak melihat gelar, tidak melihat apa namanya kedudukanmu, profesimu, Tuhan itu melihat hati. Saya kan bilang gitu karena saya sering dengar Pak Gunawan ini kalau apa ya khotbah itu saya banyak ambil pengetahuan dari Pak Gunawan yang sangat luar biasa ini selama saya ikut Gamuda Askri ya. Saya belajar menasihati dia, tapi malah bulan 12 itu sebelum tahun baru saya ngajak mereka berkumpul ya, maaf-maafan, tapi malah WA saya diblok. Baru habis itu aku telepon dia, malah nggak bisa telepon lagi. Tapi nggak tahu itu ya. Kalau bagi Pak Gunawan atau Bu Suryani, bagi kawan-kawan di sini menanggapi bagaimana kira-kira tentang dia itu ya. Padahal dia seorang penginjil, sangat aktif di mana-mana dia. Ada kumpulan-kumpulan dia menjadi penginjil. Tetapi orang ya sekarang mencemooh dia. Percuma dia itu ya penginjil, mama sendiri aja nggak dicakapin katanya gitu. Karena saya memang kasih tahu ya sama orang biar dia sadar. Saya negor karena saya nggak suka orang yang salah itu, seperti yang dibilang Pak Wahyu Ilahi kan ya, kita nggak suka apa namanya tadi ya, kita nggak bersukaria di atas penderitaan orang kan gitu ya. Karena kami di sini semua mengasihi mama, dia itu sampai sekarang itu nggak mau ngasihi ya. Untuk langkah selanjutnya Pak Gunawan, bagaimana kira-kira apa menyadarkan dia nih? Itu aja sih kira-kira. Terima kasih, atau Ibu Suryani yang lainnya menanggapin, karena saya sudah berusaha ya, saya udah mau putus asa karena saya sampai WA saya sudah diblokir, ke telepon pun udah nggak bisa, berarti telepon saya pun diblokir juga. Mau menghubungi dia nggak bisa lagi. Kira-kira demikian. Mohon tanggapin Pak Gunawan yang sangat luar biasa, atau Bu Suryani. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Jadi berkati. Ya, terima kasih ya Pak Aritonang. Pertama-tama kita itu sebagai anak Tuhan, ya, apakah itu pemberita firman, apakah itu kita apapun pelayanan kita, ya, kalau kita sudah berani mengatakan anak-anak Tuhan, tentu kita harus merenung dulu, layakkah kita itu disebut anak-anak Tuhan? Sedangkan anak-anak Tuhan itu adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah, Roh kebenaran, ya. Nah, jadi tolong ya masing-masing kita, juga saya pribadi sering saya merenung, Pak. Sering merenung, dan apa yang menjadi pembelajaran hidup ini, sekolah kehidupan ini, Pak ya. Kita itu kan tidak jarang yang kita lalui itu dalam perjalanan ini, onak duri, jalan yang terjal, jalan yang berliku, ya. Kemudian, bentar ya, ini saya naikkan. Jalan yang berliku, ya, yang kita lalui. Cuman kita itu bagaimana menyikapi ketika kita itu menghadapi semua masalah dan sekolah kehidupan itu. Kita merenung dulu, Pak. Merenung sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita itu sudah berdiri atau dalam posisi sebagai layaknya anak Tuhan, yaitu menjadi pelaku firman. Karena di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertama, Tuhan menghargai sikap dan pendirian kita, free will, ya, karena kita mau dihakimi. Kedua, tertibkan dulu pribadi kita itu, sudahkah sesuai dengan sebagai anak Tuhan? Kemudian, ya, kita jangan terpengaruh oleh sikap, apakah itu seorang penginjil, pemberita firman, ya, mungkin walaupun itu bukan jaminan, pemberita firman, penginjil itu bukan jaminan, Pak. Ya, bukan jaminan, tapi kita itu tidak berhak untuk menghakimi, tapi kami mengingatkan, oke lah, dengan kasih, sesuai dengan firman Tuhan ya, oke lah, tapi jangan ada unsur menghakimi, karena penghakiman itu adalah hak dari Tuhan ya. Yang jelas ya, diri kita dulu lah, kita kembalikan ke relnya Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Sudahkah saya itu
Sudahkah Jos Gunawan ini sudah dikembalikan ke rancangan semula, yaitu kembalikan ke gambar dan rupa Sang Halik? Gampang, Pak. Kalau melihat orang itu baik atau benar ya, lihat aja firman Tuhan. Lihat aja sesuai dengan firman Tuhan. Kita kembali ke firman Tuhan. Dan yang penting ya, kita harus sering merenung. Kita sering merenung akan firman Tuhan. Kira-kira saya itu layak apa enggak ya? Kira-kira saya itu berkenan apa tidak ya? Saya sering begitu. Aduh Tuhan, jangan sampai kelayakan itu menuruti ukuran saya. Tapi kelayakan itu ya, kita itu menuruti firman Tuhan. Atau melihat seseorang itu ya sesuai dengan firman Tuhan. Tahu orang itu benar apa tidaknya. Kembali, ya merenung kita itu. Kita dulu ya layak enggak kita sebagai dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Apa artinya kita sebagai anak Tuhan kalau masih sombong, iri hati, dendam, kata Pak Wahyu Ilahi tadi, tidak punya kasih, tidak peduli, egois, akan mencari nama, kemudian apa? Ya banyaklah, tulus, ikhlas, ya, tanpa mementingkan diri sendiri. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Sering kita itu melakukan kesombongan ya. Kalau kita tidak jarang merenung ya. Mencuri kemuliaan Tuhan, sombong, bangga diri. Terus siapa ini? Jos Gunawan. Oh siapa ini? Pak Aritonang. Ya. Layak enggak? Oh ini siapa? Wahyu Ilahi. Nah gitu. Jangan gitu Pak. Kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Mungkin itu dulu ya. Silakan yang lain bisa menanggapi Pak Aritonang. Pak Wahyu apa Pak Ibu Suryani silakan. Ya, kalau saya doakan saja Pak. Serahkan sama Tuhan, doakan supaya Tuhan yang mengubah. Karena kita nggak bisa mengubah seseorang. Jadi tetapi kalau Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya, ya pasti orang itu akan berubah. Ya memang seperti Pak Jos itu dengan dua kata ya. Satu, orang lain akan berubah kalau kita berubah. Nah itu. Jadi memang perubahan itu harus dari kita dan juga akhirnya orang itu juga akan berubah. Ya. Jadi itu aja tambahan dari saya. Nah, saya mau menyapa ada tamu yang baru, Bapak Haryo Jaya. Halo, shalom Pak Haryo Jaya, selamat datang di room kami. Askri. Salam Ibu Suryani. Pagi. Ya. Salam langsung ada tanggapan? Pak siapa ini? Baitorang ya. Pak DN3 semuanya salam. Selamat pagi. Salam. Boleh ya Ibu, ya Bapak, saya berbicara ya. Silakan. Ya, silakan. Ini tema yang sangat menarik. Kembali kepada yang mula-mula. Puncak pertama, manusia diharapkan kembali kepadanya. Itu dengan Tuhan turunkan hukum Taurat kepada Musa. Agar mereka hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tapi faktanya adalah Israel pecah. Terbuang. Ya itulah fakta yang terjadi pada Israel. Puncak yang kedua adalah turunnya Yesus Kristus untuk menyelamatkan miliknya. Dengan suara hilang Pak Aryo. Suaranya hilang Pak Aryo. Ya, bisa didengar. Ya, sudah. Yesus Kristus turun untuk menyelamatkan kita agar kita kembali kepada umatnya, kepada miliknya, kepada empunya milik. Sebelum Yesus Kristus tersalib, satu fakta tertulis
hukum Taurat yang begitu berat terlaksana oleh mereka itu dengan gaya bahasa ironis, di mana Yesus Kristus tampil sebagai penasehat yang ajaib, sebagai penggenapan yang tertulis di Yesaya, telah lahir seorang anak yang akan dipanggil Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib. Matius 14, Matius 5 ayat 17 sampai 48 adalah penggenapan bagaimana kita bisa tertuntun secara otomatis melaksanakan dan terlaksananya hukum Taurat. Hanya dialah yang sanggup sebagai penasehat tentang hukum Allah, hukum Tuhan. Para nabi hanya memerintahkan kepada umatnya, ayo laksanakan hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, dan lain sebagainya. Tapi Yesus Kristus dengan gaya bahasa ironisnya, awalnya adalah dia mengatakan, aku sebagai penggenap, tak satu titik pun yang akan terlenyapkan di dalam isi hukum Taurat. Tapi kemudian dengan gaya bahasa, kamu telah mendengar. Kemudian, tetapi aku berkata, itulah fakta bahwa Yesus Kristus, dia yang sanggup sebagai penasehat hukum Taurat. Sehingga kita dengan tidak marah, dengan tidak dendam, dengan tidak mengkafirkan, dengan tidak mengatakan kamu jahil, maka pembunuhan tidak akan terjadi. Dengan kita menjaga mata untuk tidak melirik kepada perempuan lain, pada wanita lain, maka perzinahan tidak akan terjadi. Betapa dahsyatnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian Rasul besar Paulus menggenapi lagi, mempertegas, kalau kita terpimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup dengan berbuah Roh Kudus. Hidup penuh dengan kasih, hidup penuh dengan sukacita, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Jadi kita sangat perlu bersyukur dengan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan dipertegas lagi dengan Rasul besar kita Paulus, sehingga kita mendengar, kita memahami bagaimana kita bisa kembali kepada kehendaknya, yaitu hidup sesuai dengan kehendaknya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita senantiasa. Amin. Ya. Terima kasih Pak Haryo Jaya. Rupanya waktu juga ya yang memisahkan kita. Ya, sudah 1 jam lebih. Nah, kita akan mengakhiri fellowship kita pada pagi ini. Tetapi sebelum itu minta Pak Jos memberikan closing statement. Ya, terima kasih Bu ya. Kita harus waspada bagaimana pekerjaan iblis dari semula itu ya, trik-triknya dari cikal bakalnya adalah dari Adam dan Hawa. Waspada saudara. Karena apa? Adam dan Hawa itu hidup di Taman Firdaus loh, ya, di Firdaus loh, masih bisa diganggu oleh iblis, masih iblis itu masih menghampiri, ya. Kita harus tahu ciri-ciri pengajaran-pengajaran dan trik-trik dari iblis, harus dengan akal budi kita, ya. Kita harus, maka dari itu ya, kita bisa membedakan mana itu pengajaran Tuhan yang benar, mana ini pengajaran yang bukan dari Tuhan, karena banyak dan gratis, saudara.
untuk apa itu? Untuk mengaku-ngaku Tuhan ya. Oh, aku Tuhan yang benar. Masih digratiskan oleh Tuhan, silakan ya kan. Kayak iblis ini, ya kan. Ular itu berkata di dalam Kejadian 3 ya, ayat 1b, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ini trik-triknya iblis ini, saudara. Pertama, ngambil firman Tuhan. Nah, tapi belakangnya itu digiring, saudara. Ya, bagaimana supaya itu dibatalkan seolah-olah oleh iblis ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, setelah ular itu mengambil menggunakan firman Tuhan ya. Nah, tetapi ini endingnya, saudara, ya. Bagaimana dia itu dengan akal pembohongannya, pembusukannya, penyesatannya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu trik-trik, saudara. Harus ngerti dengan akal budi kita. Mana pengajaran yang dari Tuhan yang benar? Mana pengajaran dari iblis yang mengaku-ngaku suka dan berusaha untuk mengaku supaya iblis itu dipuji oleh manusia, saudara. Waspada, saudara. Iblis itu licik. Iblis itu pembohong. Iblis itu penipu, saudara. Ya, waspada. Dan dari pengajarannya kita bisa tahu. Dari buahnya kita sudah tahu mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang tidak benar. Ya, itu aja dulu closing statement saya, Bu Suryani. Ini ada Immanuel ya. Immanuel, silakan Bu. Apakah terserah Ibu bagaimana? Ya. Halo Pak Immanuel, ya Pak Riyadi ini ya. Selamat Riyadi ini. Iya, Ya, selamat Riyadi ya. Shalom. Bu Suryani, haleluya, Ya. Pak Jos, Ini- Pak Dientri, dan Haleluya. Pak siapa ini, Pak Jaya ya. Ya Pak Haryo Ya, Jaya. dilanjut aja. Saya udah nyimak dari tadi. Hanya ingin menyapa Oh Bu iya, mungkin Suryani. mau ini Iya, karena memang sebenarnya sudah closing statement. Sudah iya, closing statement. lama nggak pernah nyapa Bu Suryani, jadi Oh iya. Iya Pak. kalau Nah, Pak Jos karena itu Bapak kan sudah teman masuk lama mungkin ya, ya di walaupun sudah ada closing statement, silahkan mungkin mau memberikan sepatah dua kata, silahkan. Oke, terima kasih ya. Kalau saya hanya ingin aja mengingatkan ya, waspada ya terhadap ajaran sesat itu aja. Ya karena sebagaimana Rasul Paulus katakan ya di 2 Korintus 11 ya ayat 3. Tetapi aku ya, ini Paulus disebutnya, takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diberdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi Alkitab sudah menyatakan bahwa di masa-masa akhir ya, itu Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu ada di Matius 24 ya, 24. Nah, inilah pekerjaan iblis ya, yang berusaha dengan segala cara mengelabui dan menghasut banyak orang percaya dengan memunculkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil Kristus. Ya, supaya dalam diri mereka itu timbul keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Jadi bagi orang percaya yang tidak berakar kuat di dalam Tuhan dan firman-Nya, pasti akan mudah ini ya, terpleset ya. Inilah yang Rasul Paulus takutkan dan khawatirkan, dalam arti supaya anak-anak Tuhan kuat ya, artinya bisa menguji roh juga. Jadi banyak di antara kita yang kadang-kadang hanya diam 1000 bahasa ya ketika kita melihat hal seperti itu. Ya, tidak bisa bersikap tegas, dan kadang-kadang tidak kuasa untuk menolak ya ketika kedatangan orang-orang yang memberitakan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Injil Kristus.
Apalagi di YouTube ini ya, kadang banyak simpang siur ya, terutama tentang pengajaran Allah Tritunggal ya. Ini kadang saya juga agak miris ya, Hilang kadang suaranya. bisa ini Oh, ya. Ya, jadi sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ini benar-benar satu peringatan ya, jadi berhati-hatilah. Jangan sekali-sekali kita itu kompromi ya. Jadi orang percaya harus ekstra waspada, intinya di situ ya, untuk menanggapi ajaran sesat dari orang-orang yang mengaku utusan Kristus. Padahal mereka seperti musuh dalam selimut. Untuk itu saya hanya ini aja ya, memberikan satu penguatan untuk kita bersama. Jadi melekat kepada Tuhan dan berakar dalam firman Tuhan adalah kunci melawan tipuan iblis. Ya, itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Immanuel ya, melekat ya pada firman Tuhan ya dan kepada Tuhan ya, supaya kita tidak gampang tertipu dan berakar ya di dalam Dia. Oke, sekarang kita sudah sampai masuk ke dalam doa syafaat. Silakan Pak ditayangkan. Nah, pertama untuk bangsa dan negara, saya minta Bapak Immanuel, bisa ya Pak ya? Pak Rayadi, selamat ya. Kemudian gereja dan Kristuber, saya minta. Di sini masih ada Uti. Saya minta Uti. Oh sudah tidak ada lagi. Pak Haryo ya. Pak Haryo Jaya untuk membawakan gereja dan Kristuber, dan kemudian Askri nanti saya yang bawakan, dan untuk doa Bapa kami dan penutup berkat oleh hambanya Bapak Jos. Silakan. Baiklah, mari kita satukan hati untuk doa bangsa dan negara. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat yang Kau karuniakan pada kami. Engkau juga yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk saling berkumpul dan menguatkan satu sama lain di channel Bapak Jos Gunawan, juga di channel Bu Uti, dan juga di channel yang lain. Hampir saja saya tidak memahami berapa channel hari ini, namun kiranya Engkau sendiri yang menguatkan mereka ya Bapak. Karena apapun yang kami lakukan hari ini di beberapa channel Kristen adalah untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara ini, anak-anak-Mu juga yang ada di room, di luar room. Ya Tuhan, bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan bangsa. Persatukan kami ya Bapa, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga. Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, dan juga anggota-anggota DPR, MPR, hingga jajaran menteri, agar selalu diberikan hikmat dan makrifat dari Engkau saja ya Tuhan Yesus, dan juga kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Inilah ya Bapak doa yang kami panjatkan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas berkat-Mu, atas kami sekalian yang ada di sini, tidak terkecuali, baik yang di room maupun di room, dimanapun. Kiranya Engkau berikan berkat jasmani dan rohani. Engkau pimpin kami pribadi lepas pribadi dengan hikmat makrifat-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa di dalam satu nama,
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Haryo, Gereja dan Kristuber. Baik, Bapak Ibu, mari kita doa untuk gereja dan Kristuber, agar gereja Kristuber diberkati dan pelayanan kita akan menjangkau jiwa-jiwa dimenangkan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan, atas kemuliaan, atas berkat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan pada kehidupan kami. Kami yakin dan percaya hanya dengan kehendak-Mu ya Bapa yang penuh dengan kasih, gereja dan para Kristuber akan senantiasa Engkau berkati, akan senantiasa Engkau muliakan. Terima kasih ya Bapa, gereja dan Kristuber kita yang senantiasa aktif dalam melayani kehendak-Mu, Engkau berkati. Dimanapun kami sebagai gereja-gereja-Mu, sebagai tubuh dalam kesatuan dengan Engkau senantiasa berkati. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah yang kami muliakan, Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami berharap akan kehidupan kami di dunia ini. Nyatakanlah ya Bapa, gereja-Mu, para Kristuber, untuk senantiasa memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, di dalam nama Yesus kami membawakan ASKRI ke dalam tangan Tuhan, Asosiasi Kristuber Indonesia, di mana Tuhan sendiri yang telah mengizinkan sehingga ini boleh terbentuk di Indonesia. Sebab itu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pengurusnya, ketua umumnya, Pak Heri, mari Tuhan Kau pakai hikmat yang Kau turunkan atasnya sehingga dapat memimpin ASKRI dengan baik. Dan kami berdoa untuk semua pengurus yang ada, supaya sinergi dan setiap hamba-hamba Tuhan yang mengisi setiap hari fellowship ASKRI ini betul-betul diurapi, dipakai oleh Tuhan sehingga berita keselamatan boleh sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Dan biarlah setiap orang yang mendengarnya mereka boleh betul-betul diberkati dan juga diselamatkan. Biarlah satu dengan yang lain kami bisa sinergi dalam satu iman, satu tujuan, dan memberikan kontribusi Tuhan yang positif bagi pertumbuhan iman bangsa dan kemanusiaan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Engkau pakai ASKRI untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah saudara, berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Dia kembali datang kali kedua menjemput kita di awan-awan. Amin. 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 Haleluya. Amin. 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 Haleluya.